Nah, yang ketiga yaitu emergency change, yaitu semua perubahan yang dilakukan karena didahului oleh adanya insiden dan problem. Oleh karena itu, setiap tipe change emergency atau perubahan darurat itu biasanya di tagging insiden tiketnya mana, problem tiketnya mana. Jadi kalau auditor ISO 20.000 yang paham mengenai ITSM, kenapa saya sebutkan auditor ISO 20.000 yang paham ITSM? Karena auditor ISO 20.000 atau ISO apapun, kadang-kadang karena sudah menjadi auditor ISO 9.000, dia ikutan training juga deh untuk lead auditor ISO 20.000-nya. Terus jadi auditor gitu ya, dengan jam terbang menemani para auditornya, kemudian dia akhirnya jadi lead auditor. Tapi background pemahaman konsep ITSM-nya itu tidak matang. Sama seperti saya sering menemui auditor ISO 20.000. Dia awalnya auditor ISO 27001, maka pada saat audit ISO 20.000 yang dibongkar itu security lagi seperti itu. Nah, biasanya auditor yang paham mengenai ITSM, dia akan mencari relasinya. Ini emergency change. Tiket insiden dan problem yang mendahulunya mana? Jadi kalau di aplikasi, change yang sifatnya emergency dengan insiden dan problem, itu ke tagging, ada relasinya. Karena apa? Karena emergency change ini ada disiapkan untuk mengakomodasi perubahan segera dan bisa mengembalikan layanan kembali normal. Nah, jadi 3 jenis change ini yang harus kita kelola dalam infrastruktur, maksudnya dalam layanan dan infrastruktur, supaya apa? Supaya change itu bisa menghasilkan nilai pasti, karena sudah didesain sejak service strategi, service design dikembangkan, dan minim dampaknya terhadap operasional IT atau perusahaan ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, 3 jenis perubahan ini untuk memastikan tidak terjadi shock terapi ya ke IT karena ada perubahan yang menyebabkan sistem down dan sebagainya. Itu harus dijalankan 3 perusahaan itu mandatory di dalam ISO. Kalau standar yang lebih memaksa itu kalau tidak dijalankan major finding. Nah, kenapa perubahan harus dikelola? Nah, 5 indikator teratas, resiko teratas yang apa? Yang sering terjadi walaupun insiden sudah dikelola. Misalkan masih tetap perubahan banyak tanpa persetujuan. Ya karena saya orang network, kalau masalah juga saya ngerjain, perubahan harus dicatat tuh, ngerepotin, akhirnya dia plug and play, cabut, colok, dan sebagainya. Atau outage yang tidak direncanakan. Bisa jadi sudah direncanakan dengan baik pun tahapannya tetap terjadi outage atau sistem down, sistem bermasalah. Yang ketiga adalah tingkat keberhasilan perubahan yang rendah. Jadi apalagi tidak dikelola. Dikelola aja tingkat keberhasilannya rendah. Selalu aja nyenggol, versinya nggak match, tidak kompatibel dan sebagainya. Apalagi tidak dikelola. Jumlah perubahan darurat emergency yang tinggi. Nah, emergency change itu bukan urgent change ya, beda. Urgent change itu kita butuhkan segera. Kalau emergency itu kayak UGD ya. Masih gini, saya mau berobat ke rumah sakit, nggak bisa milih ke UGD sekarang. Biar cepat ditangani saya ke UGD. Nah, itu salahnya IT gitu. Proyek yang sudah molor 2 bulan, akhirnya selesai, kemudian minta ditransfer, minta langsung segera dipromot ke production, alasannya bisnisnya nunggu nih, manajemennya minta buru-buru, ini proyek udah telat, ya salah siapa gitu ya? Bukan salah change management sehingga harus buru-buru, yang tadinya normal jadi urgent change, berubah jadi emergency gitu ya. Tapi itu adalah urgent change. Urgent change itu adalah bagian dari normal, minor maupun major. Biasanya ada proses percepatan dengan persyaratan tertentu. Nah, jumlah perubahan darurat yang tinggi itu dikarenakan apa? Dikarenakan banyak perubahan dari kategori change sendiri. Seperti itu tadi, project delay akhirnya jadi emergency dibuatnya. Karena emergency itu beberapa tahapan boleh di-skip dan dilakukan secara backdate. Dokumentasi belum lengkap banget, oke, bisa backdate asal kembali ke normal layanannya. Approval juga tidak rumit. Bisa jadi approvalnya cuma 1 orang saja, yaitu ECAB disebutnya. Kemudian atau Emergency Change Advisory Board. 5 indikator ini yang menyebabkan perubahan itu sangat berisiko, ya. Perubahan yang menyebabkan
proses yang sudah berjalan dengan lancar, smooth di operation, akhirnya bergerak ya statusnya karena perubahan yang dilakukan oleh IT. Nah, jadi kita harus memastikan bahwa walaupun dikelola, tetap harus ada rollback plan-nya atau rencana mitigasi resikonya, kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau kita bicara mengenai perubahan, setiap perubahan pada saat kita implementasikan harus ada antisipasi dari kegagalan yang bisa terjadi, yaitu rencana backout plan atau rollback plan, seperti itu. Nah, itu terkait dengan change management.